Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penilaian sikap. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui gaya perilaku spiritual dan juga sosial siswa peserta didik pada kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap yang utama dilakukan dengan menggunakan teknik observasi selama periode 1 semester oleh guru mata pelajaran. Pada pelaksanaan penilaian sikap diperkirakan setiap siswa memiliki perilaku yang baik. Jika tidak ditemukan perilaku yang sangat baik atau kurang baik, maka nilai sikap siswa tersebut adalah baik dan sesuai dengan petunjuk yang diharapkan. Perilaku sangat baik maupun kurang baik yang ditemukan selama proses pembelajaran dicatat dan dimasukkan di jurnal. Adapun aspek penilaian sikap yaitu A. Penilaian sikap individu. Aspek-aspek yang dinilai yaitu yang pertama religius, yang kedua disiplin, yang ketiga jujur, yang keempat tanggung jawab, dan yang kelima toleransi. Yang B. Penilaian sikap kelompok. Aspek-aspek yang dinilai yaitu yang pertama disiplin, yang kedua toleransi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat santun, dan yang kelima rasa ingin tahu. Karakteristik penilaian sikap. Pada kurikulum 2013 mengatur pembentukan sikap melewati kegiatan belajar mengajar wajib dilakukan, sehingga standar penilaian merangkul sikap adalah suatu kewajiban yang wajib dilakukan dan dilaporkan. Kompetensi sikap yang wajib dimiliki oleh peserta didik merupakan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, santun, gotong royong, kerjasama, dan cinta damai. Kesukaran yang didapati pada penilaian sikap adalah dalam hal penskorannya. Biasanya ada 3 sumber kesalahan pada penskoran penilaian sikap, yaitu yang pertama, masalah dalam instrumen. Instrumen dan arahan penskoran yang tidak jelas akan membawa dampak kesukaran untuk digunakan bagi penilai. Pemilihan bagian yang jarang diukur juga dapat membawa dampak kesulitan dalam hal memberi skor. Hal yang seperti itu akan mengakibatkan hasil penskoran menjadi tidak valid dan tidak reliabel. Dan yang kedua yaitu masalah prosedural. Jika tata cara yang digunakan pada penilaian sikap tidak tersusun secara baik, maka hasil penskoran tersebut akan terpengaruh. Masalah yang sering terjadi ialah pemberi skor atau rater perlu men-skor aspek-aspek yang terlalu banyak. Pemberi skor menjadi lebih mudah menilai jika makin sedikit aspek yang mesti dinilai. Oleh karena itu, harus melakukan pertimbangan yang matang dalam memutuskan aspek yang akan dinilai dan melaksanakan pedoman penskorannya. Dan yang ketiga yaitu masalah bias pada pemberi skor. Pemberi skor cenderung sulit dalam hal meninggalkan masalah hubungan khusus dengan peserta didik yang dinilai, sampai terjadi khusus bias. Pada saat melaksanakan penskoran kepada sikap peserta didik, ada kemungkinan penilaian memiliki masalah atau disebut generosity error, artinya mengarah pada memberikan nilai yang tinggi. Sebagian hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan penilaian sikap ialah yang pertama, arahan penskoran perlu dibuat sejelas mungkin agar skor dari penilaian yang berbeda dapat dibandingkan. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan untuk guru dalam melaksanakan penilaian. Yang ketiga, guru harus mempunyai konsep yang sama mengenai kriteria yang ditetapkan pada penilaian. Bagian sikap dan perilaku yang perlu dinilai pada implementasi kurikulum 2013 merangkul bagian yaitu yang pertama, aspek sikap. Jujur, definisi, perilaku dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan memiliki contoh indikator. Yang pertama, jujur, perilaku dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, tindakan menyontek dalam ujian
ulangan. Yang ketiga, tidak melakukan plagiat. Yang keempat, menyampaikan informasi sesuai fakta. Yang kelima, membuat laporan berdasarkan data atau informasi yang diperoleh. Aspek sikap yang kedua yaitu sopan santun, mempunyai pengertian sikap baik dalam berkomunikasi dan bertingkah laku ketika berinteraksi dengan orang lain. Norma sikap ini bersifat relatif dan dapat berbeda pada tempat yang waktu yang berbeda. Mempunyai contoh indikator yaitu yang pertama, menghormati orang lain. Yang kedua, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, menutup mulut ketika bersihin di dekat orang lain. Dan yang kelima, tidak menyelah pembicaraan pada waktu yang tidak tepat. Aspek sikap yang berikut yaitu percaya diri, mempunyai pengertian yaitu kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberikan keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak positif. Mempunyai contoh indikator yaitu yang pertama, melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Yang kedua, yakin terhadap pendapat sendiri. Yang ketiga, mampu membuat keputusan dengan cepat. Dan yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang kelima, tidak canggung dalam bertindak. Yang selanjutnya yaitu aspek sikap gotong royong, mempunyai definisi yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. Mempunyai contoh indikator yaitu yang pertama, terlibat aktif dalam kerja bakti seperti membersihkan kelas atau sekolah atau lingkungan. Yang kedua yaitu membentuk kelompok dalam menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Yang ketiga, aktif dalam kerja kelompok. Yang keempat, mengambil alih pekerjaan teman yang tidak dapat melakukan tugas kelompok dalam upaya kesuksesan bersama. Yang selanjutnya yaitu aspek sikap toleransi, mempunyai pengertian yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Mempunyai contoh indikator yaitu yang pertama, tindakan mengganggu teman yang berbeda pendapat. Yang kedua, menghormati pendapat teman. Yang ketiga, mendengarkan teman yang berbicara. Dan yang keempat, menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan atau gender. Dan yang kelima yaitu menerima kesepakatan bersama walaupun berbeda dengan pendapatnya. Aspek sikap yang berikut yaitu tanggung jawab, mempunyai pengertian yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan juga negara. Mempunyai contoh indikator yaitu yang pertama, melaksanakan tugas individu sesuai penugasan. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai kesepakatan dalam kelompok. Yang ketiga, menerima resiko dan tindakan yang dilakukan. Yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam atau digunakan. Dan yang kelima, menggunakan bahan secara hemat. Dan aspek sikap yang selanjutnya yaitu disiplin, mempunyai pengertian perilaku tertib dan patuh pada berbagai aturan dan ketentuan. Memiliki contoh indikator yaitu yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, patuh pada tata tertib atau aturan sekolah. Dan yang ketiga, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kelima, tidak memotong antrian. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.